boleh memaksakan pendapat kita masih tetap wajib jamaah di masjid kepada masyarakat umum? Kita hanya bisa menyampaikan pendapat, namanya pendapat yang itu ijtihadiyah, perkara yang tidak pasti. Kecuali sekarang ada turun ayat dari Allah, wajib kalian ke masjid meskipun pandemi, ya kita boleh paksakan. Kenapa? Karena ada ayatnya atau ada hadisnya. Rasulullah mengatakan pada tahun 2020 akan terjadi pandemi, apapun yang terjadi wajib ke masjid, maka kita boleh paksakan. Tapi kalau tidak ada dalil yang seperti itu, maka ini namanya ijtihadiyah. Para ulama ya berbicara tentang masalah hak Allah dengan hak jasad ya. Jika terjadi pertentangan ya pada kebiasaan syariat bahwasanya hak Allah bisa digugurkan demi menyelamatkan jiwa. Ini contoh. Hal ini banyak. Contoh, Allah membolehkan untuk memakan bangkai, makan babi kalau tidak ada makanan yang lain, dan boleh minum khamar kalau tidak ada minuman lain dalam rangka menjaga jasad seseorang jangan sampai meninggal dunia ya. Illa mutturirtum alaih. Kata Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri. Allah diharamkan bagi kalian bangkai, kemudian ini, kecuali yang di dalam kondisi darurat, boleh. Contoh lagi misalnya, seorang boleh tidak puasa kalau dalam kondisi sakit. Orang sakit, kalau dia puasa, dia paksakan bisa puasa, tapi kan sakitnya tambah parah. Maka Allah mengatakan, man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka tidak usah puasa, enggak ada masalah. Allah gugurkan hak Allah. Nanti puasa di hari lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya hak Allah gugurkan. Demikian juga yang berkaitan dengan masalah salat jamaah. Para ulama telah membahas secara detail tentang bolehnya meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah. Hak Allah ditinggalkan namun demi kemaslahatan seseorang. Contoh, terjadi hujan, boleh seorang tidak salat berjamaah. Bukan tinggalkan salat, dia tidak salat berjamaah, solusinya salat di rumah. Allah kasih solusi. Ya. Allah kasih apa? Solusi. Contoh juga boleh meninggalkan salat berjamaah kalau ada wahal, ada pecek, kemudian dia keluar nanti bakalan pecek kakinya, boleh dia di rumah. Contoh misalnya dia boleh meninggalkan salat berjamaah kalau dia sakit. Ya, kalau dia salat bisa, cuma paksa sih bisa, tapi kata syariat boleh di rumah. Contoh misalnya dia meninggalkan salat Jumat atau salat jamaah gara-gara ada harta yang dia khawatirkan. Mungkin dia taruh harta, kalau dia salat Jumat hartanya bakalan hilang. Disebut oleh para fuqaha. Bisa mungkin hilang, mungkin tidak hilang, tapi ada kemungkinan akan hilang, dia boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah. Di antaranya para ulama mengatakan dia meninggalkan salat berjamaah karena takut au khaufan minal marad, atau takut terkena penyakit. Oleh karenanya kaidah syariat mengatakan la dharar wala dirar. Ya, tidak boleh seorang menjerumuskan di dalam kemudaratan dan tidak boleh seorang memberi kemudaratan kepada orang lain ya. Dan ini kaidah menunjukkan bahwasanya hubungan seorang dengan Allah, asalnya Allah memaafkan jika hak Allah mungkin untuk digugurkan, dan Allah memaafkan, tidak jadi masalah ya. Tidak menjadi masalah ya. Oleh karenanya sebagian ulama seperti di Arab Saudi, fatwa kibar ulama, di musim pandemi ini sementara Arab Saudi membuka salat berjamaah kemudian dengan social distance yang ketat, para ulama tidak mewajibkan mereka untuk salat. Mereka mengatakan orang-orang tua tidak boleh salat, kemudian orang yang khawatir, yang takut terkena mudarat atau takut memberi mudarat kepada orang lain boleh salat di rumah. Mereka tidak mengatakan wajib seluruhnya. Ini fatwa kibar ulama. Jadi baik setelah diselesaikan PSBB, social distance tetap dijaga, dan peraturan tentang salat berjamaah tetap berlaku. Jika seorang merasa aman, kemudian nyaman, dia maka wajib berjamaah. Jika dia masih merasa khawatir, ya kan orang beda-beda, orang merasa khawatir, takut, ya sudah, kita nggak bisa maksa orang untuk ke masjid. Ada seorang mungkin dia berani, saya aman, saya dokter, saya punya ini, saya bisa pakai masker, mungkin maskernya 2 lapis, kemudian saya pakai sarung tangan, kemudian saya ke masjid, saya pakai kaos kaki di masjid, nanti kalau pulang langsung saya mandi. Dia berani, dan dia agak dalam hati terjamin insya Allah tidak terkena. Tapi yang takut istrinya, gimana? Istrinya takut, anak-anaknya takut, abah mau kemana, ditahan tangannya, repot begini. Karena istrinya bukan takut pada hal yang tidak beralasan orang kena. Kejadian di Jeddah sudah tersebar, saya rasa beritanya. Pemerintah membuka 6 hari jamaah, kemudian ternyata bertambah banyak orang positif, ditutup kembali. Dibikin PSBB selama 2 minggu, perpanjangan lockdown, bukan PSBB, lockdown 2 minggu di Jeddah karena akibat apa yang terjadi. Jadi kita berharap kawan-kawan kaum muslimin yang sholat di masjid tetap menjaga social distance dan berdoa kepada Allah agar pandemi segera diangkat. Yang tidak ke masjid juga berdoa di rumah, ya, agar pandemi diangkat. Yang pergi ke masjid benar-benar mengikuti protokol social distance dengan benar. Jangan kemudian habis sholat Jumat, gimana kabar ente, jabatan Allah, sudah selesai. Ya, jangan.
Ya udah kita sama-sama tahu, assalamualaikum, jalan sudah kembali ke rumah. Makanya pemerintah mengatakan tidak boleh. Sebenarnya kan syarat pemerintah, syarat MUI, kalau syarat MUI untuk melakukan sholat berjamaah ada di antaranya social distance-nya tetap dikerjakan. Yang kedua, rasio penularan kurang dari 1. Nah, ini syarat sebenarnya. Syarat itu pun syarat bukan syarat wajib sholat berjamaah, tapi syarat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, pertanyaan kita, apakah rasio ini sudah kita dapatkan kurang dari 1? Ya, sementara dalam sebagian tempat ya, saya telepon kawan saya, dokter, gimana dok? Oh ini habis lebaran kemarin 7 orang pasien, sekarang 30, ya repot. Jadi ini kita hanya menyampaikan kondisi secara umum, jawaban secara umum. Adapun masing-masing lokasi beda-beda, kondisi seorang beda-beda. Adapun kita mengatakan wajib semua orang harus ke masjid, maka kita tidak bisa berspekulasi dengan nyawa orang. Adapun masalah dia dengan Allah alhamdulillah kasih solusi. Boleh yang takut ke rumah, ya sholat di rumah, dan dia tidak meninggalkan kewajiban, dia tetap sholat di rumah. Saya bayangkan bagaimana kalau seorang Nabi mengatakan la sholata li hadrati ta'am. Kata Nabi tidak ada salat kalau makanan sudah dihidangkan. Kenapa? Karena kalau makanan sudah dihidangkan, orang ke masjid dia pikiran, aduh nanti tadi panas-panas enak, pikiran dia terganggu karena dia ke masjid mikir makanan. Apalagi kalau kita pergi ke masjid, Allahu Akbar, aduh sudah parno semua. Saya pernah gitu salat di masjid. Kiri saya batu-batu, belakang saya batu-batu, ya sudah tawakal semua, gimana lagi, enggak mungkin. Tapi maksud saya benar-benar saya terganggu. Saya tidak bisa memaksakan, saya tidak parno. Toh saya di masjid, kemudian kiri batu-batu, belakang saya batu-batu, ya saya manusia ya, saya tidak parno ya. Daripada kemudian macam-macam ya sholat di rumah, enggak ada masalah. Jadi maksud saya kembali kepada masing-masing. Yang mau sholat jamaat silakan, yang sholat Jumat silakan, tapi jaga social distancing, masing-masing kita berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.